Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Raffi Disatraditya dari kelas 11K dan hari ini saya akan membicarakan tentang hubungan internasional. Jadi apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan bertindak. Nah, asal-usulnya adalah istilah ini diciptakan oleh Jeremy Bentham dan digunakan pada sekitar tahun 1930-an saat Perang Dunia Pertama usai dan mengikuti perkembangan ilmu sosial yang telah eksis pada saat itu, terutama ilmu politik. Penekanan mengenai studi hubungan internasional sebagai studi yang berrelasi dengan ilmu politik ditegaskan oleh persepsi beberapa sarjana hubungan internasional yang mengatakan pentingnya studi fenomena politik di tingkat global. Selanjutnya kita akan bahas tentang politik bebas aktif. Jadi, apa itu politik bebas aktif? Politik bebas aktif adalah sebuah konsep dan juga sebuah kebijakan resmi politik luar negeri Indonesia semenjak awal berdiri Republik Indonesia. Konsepnya digagas oleh Muhammad Hatta pada tanggal 2 September 1948 saat ia menyampaikan pidato di Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, asal-usulnya adalah konsepnya lahir dari pidato Muhammad Hatta yang berjudul Menjayung di Antara Dua Karang. Saat itu politik mancanegara sedang berada dalam keadaan perang dingin antara blok barat pimpinan Amerika Serikat yang berideologi feudalisme dan kapitalisme dan blok timur pimpinan Uni Soviet yang berideologi sosialisme dan komunisme. Indonesia tidak mudah menerima ularan tangan blok barat yang punya kekuatan penjajah lama, namun berpihak pada blok timur yang berideologi komunis juga bukan pilihan bijak bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia diharapkan bisa berpolitik luar negeri secara bebas dan aktif. Nah, contoh-contohnya adalah terlibat secara aktif dalam gerakan non-blok, masuk menjadi anggota PBB, memprakarsai pembentukan ASEAN melalui deklarasi Bangkok, mengeluarkan UU nomor 29 tahun 99 tentang pengesahan Konvensi Indonesia Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, dan mengirimi pasukan perdamaian di bawah naungan PBB. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam hubungan negara. Nah, pertama, sebagai satu dari 5 negara pendiri ASEAN, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama Tana Koman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina merupakan tokoh pada konvensi di Bangkok pada tanggal 5 Agustus 1967 silam. 3 hari kemudian perjanjian Bangkok ditandatangani dan terbentuklah ASEAN yang tetap harmonis dan bekerja sama hingga sekarang. Nah, kedua, sebagai tempat sekretariat ASEAN. Indonesia menyediakan tempat dan tuan rumah bagi sekretariat ASEAN. Bersama anggota ASEAN, Indonesia membangun gedung dengan lahan seluas 11.000 meter persegi dengan 2 menara yang masing-masing setinggi 16 lantai. Sekretariat ASEAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta. Nah, Sekretaris Jenderal pertama ASEAN juga merupakan tokoh dari Indonesia yaitu H.R. Darsono. Indonesia telah dipercaya untuk 3 kali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN yaitu H.R. Darsono, Permadinata Wijono, dan Rusli Nur. Nah, selanjutnya penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Nah, setelah deklarasi Bangkok, Menteri ASEAN sepakat untuk menjalankan konferensi tingkat tinggi. Indonesia terpilih jadi tuan rumah pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 yang berlangsung di Bali. Selanjutnya adalah mengisi MY atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi, Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Negara-negara yang berada di kawasan ASEAN Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Gagasan pembentukan MYA ini diajukan pada pertemuan KTT ASEAN di Bali Oktober 2013. Indonesia sebagai tuan rumah mengusulkan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Kemudian di KTT ASEAN yang ke-12 Januari 2007, para pemimpin ASEAN membuat deklarasi untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, investasi, tenaga jaga profesional, dan aliran modal dana dengan memperlakukannya. Nah, pilar-pilarnya adalah pilar 1 yaitu pasar tunggal yang landasan produksi yang berisi
arus bebas jasa, arus modal yang lebih bebas, arus bekerja relatif, cyber integritas pangan, dan persaingan kehutanan. Pilar 2 yaitu wilayah ekonomi yang kompetitif yang berisikan kebijakan persaingan, e-commerce, perlindungan konsumen, intellectual property rights, pembangunan infrastruktur, dan perpajakan. Pilar 3 yaitu economic development berupa pengembangan UKM dan inisiatif sebagai integrasi ASEAN, dan pilar 4 yaitu integrasi dengan ekonomi global berupa pendekatan terpadu menuju hubungan ekonomi eksternal dan partisipasi yang lebih besar dalam jaringan super global. Tujuan terakhir sama ASEAN di bidang ekonomi adalah pembentukan pasar dan pangkalan produksi tunggal dengan arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja latih. Nah, yang terakhir adalah menginisiasi deklarasi. Zopfan merupakan kerangka perdamaian dan kerja sama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk negara-negara besar dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela. Zopfan tidak mengasamikan peranan perbesar kawan, namun memungkinkan dengan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan. Sebagai negara bersahabat, antar negara ASEAN sering berpatroli bersama menjaga perbatasan antar negara. Indonesia dan Malaysia misalnya sering melakukan patroli perbatasan di laut, darat, dan udara. Setelah patroli terkoordinasi operasi tindakan maritim Malaysia-Indonesia dengan dilaksanakannya patroli pemantauan udara maritim Malaysia di wilayah. Terima kasih untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.